Halo football lovers, berjumpa lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Mantan pemain Milan yakin Tonali bakal cocok di Liga Inggris. Mantan pemain Milan yang pernah bermain untuk Chelsea, Sam Dall'Abona, mengaku terkejut dengan kepindahan Tonali ke Newcastle. Pasalnya ia merasa harusnya Tonali bisa menjadi ikon Milan. Meski demikian, Dall'Abona menilai keputusan Tonali pindah ke Newcastle bukan hal yang buruk. Ia yakin Tonali bisa beradaptasi dengan gaya main Inggris secara baik. Bayern pede dapatkan Harry Kane. Harry Kane mungkin akan pindah ke Bayern Munich musim panas ini. Sky Sport Jerman yang menyebut bahwa dalam beberapa hari terakhir, pihak striker Tottenham itu sudah menjalin komunikasi dengan Bayern seputar potensi transfer. Disebutkan lebih lanjut, Kane sudah memberikan sinyal-sinyal positif untuk pindah ke klub Bavaria tersebut pada musim panas ini. Bayern adalah prioritas Kane jika pindah ke luar Inggris. Real Madrid jaga asa gaet Mbappe musim panas ini. Tapi, Real Madrid sendiri masih menjaga asa untuk bisa memboyong Mbappe musim panas ini. Namun El Real tampaknya juga tidak akan terlalu ngoyo mengejar Mbappe apalagi sampai terlibat dalam negosiasi berkepanjangan seperti pada musim panas tahun lalu. Jika ada peluang PSG menjual Mbappe musim panas ini, Real Madrid dipastikan segera menindaklanjuti dan sejauh ini memang terus bersiaga terhadap peluang tersebut. Tak dapat izin bangun stadion baru, Inter ancam pergi dari Milan. Inter Milan ingin membangun stadion baru ini di kompleks kandang mereka yang sekarang Giuseppe Meazza. Namun langkah Inter untuk memiliki stadion baru di daerah kompleks San Siro kini hampir dipastikan tak akan terwujud. Pengelola Giuseppe Meazza menolak Inter membangun stadion baru. Penolakan ini membuat CEO Inter, Alessandro Antonello geram. Ia mengancam bahwa Inter akan meninggalkan kota Milan jika tak diizinkan membangun stadion baru. Lucas Hernandez merapat ke PSG. PSG berusaha melakukan regenerasi di lini belakang. Lucas Hernandez dilaporkan merapat ke Paris Saint-Germain. Bayern Munich disebut sudah sepakat dengan PSG untuk melepas bek asal Prancis tersebut. Hernandez kini tinggal menjalani tes medis di PSG. Jika tes medis berjalan lancar, bek asal Prancis ini bakal segera diumumkan menjadi rekrutan anyar PSG. Rabiot dikabarkan bertahan di Juventus, MU harus gigit jari. Gelandang asal Prancis itu sudah banyak dapat tawaran dari beberapa klub termasuk Manchester United. Juventus tentu ingin mempertahankan Rabiot sejak beberapa bulan lalu. Harapan untuk Juventus tidak kehilangan Rabiot kabarnya sudah terwujud. Menurut Sky Sport Italia, Rabiot setuju untuk memperpanjang kontrak 1 tahun di Juventus. Sepuluh pemain Tottenham bakal ditendang termasuk Kapten Hugo Lloris. Tottenham menjalani musim yang cukup sulit pada 2022-2023 lalu. Mereka beberapa kali harus berganti manajer. Tottenham lantas menunjuk Postecoglou sebagai manajer baru dan tugasnya dimulai pada musim 2023-2024. Tottenham akan melakukan perombakan tim menyusul kedatangan manajer baru Ange Postecoglou. Beberapa pemain akan dilepas, termasuk pemain senior yang menjadi salah satu kapten tim Hugo Lloris. Brexit membuat transfer Daichi Kamada ke AC Milan terhambat.
AC Milan tidak kunjung mengumumkan Daichi Kamada sebagai pemain baru mereka. Rupanya ada beberapa kendala transfer yang dihadapi Milan, dengan Brexit sebagai salah satu penyebabnya. Sesuai dengan regulasi yang berlaku, setiap klub Serie A hanya bisa mendatangkan 2 pemain non-Uni Eropa pada setiap bursa transfer. Nah, hal tersebut berdampak pada saga transfer Kamada ke Milan. Sky Sport menyebut Milan sengaja menunda sementara transfer Kamada. Milan berharap pemain asal Jepang itu mendapat paspor Jerman. Dengan begitu, Milan tetap bisa mendatangkan 1 pemain non-Uni Eropa pada bursa transfer kali ini. Guardiola jauh lebih bagus daripada Mourinho. Pedro Rodriguez membandingkan 2 pelatih yang pernah menanganinya, Pep Guardiola dan Jose Mourinho. Guardiola disebutnya lebih oke daripada The Special One. Di mata Pedro, Guardiola menjadi pelatih terbaik yang pernah menanganinya, berbanding terbalik dengan Mourinho yang banyak mengecewakannya. Gak cuma McAllister, Liverpool disarankan sekalian angkut Caicedo. Legenda Liverpool Steve Nicol menyarankan kepada The Reds untuk sekalian memboyong Moises Caicedo setelah sebelumnya sukses merekrut Alexis McAllister. Steve Nicol menambahkan, perekrutan Moises Caicedo akan jadi skenario terbaik bagi Liverpool. Alasannya ada 2, ia akan cocok dengan skema 3 gelandang Liverpool. Selain itu, ia juga akan bisa langsung nyetel dengan rekan lamanya yakni Alexis McAllister. Berubah pikiran, kini Borussia Dortmund ingin perpanjang kontrak Emre Can. Kontrak Emre Can bersama Borussia Dortmund hanya menyisakan 1 tahun dan akan berakhir pada 30 Juni 2024. Dortmund sempat dikabarkan ingin melepas gelandang internasional Jerman itu pada musim panas tahun ini, ketimbang melepasnya secara gratis tahun depan. Akan tetapi kabar terbaru menyebutkan bahwa tim hitam kuning itu kini ingin memperpanjang kontraknya. Dortmund berencana menawarinya perpanjangan kontrak selama 2 atau 3 tahun ke depan. Akan tetapi dalam kontrak baru tersebut di Borussia akan berusaha untuk mengurangi upahnya. Hoax, Bayern Munich tak pernah ingin datangkan Mason Mount. Sebelumnya Bayern Munich digembar-gemborkan ingin mendatangkan Mason Mount ke Allianz Arena setelah mereka kesulitan untuk mendatangkan Declan Rice dari West Ham United. Selain itu, pelatih Thomas Tuchel juga disebut sebagai pengagum pemain berusia 24 tahun tersebut. Akan tetapi, pada kenyataannya Bayern tidak pernah tertarik untuk mendatangkan Mount. Tawaran ketiga yang diajukan oleh Manchester United sudah cukup besar bagi Bayern, dan mereka pun nyaris mustahil untuk menaikkan tawarannya di atas 64 juta euro hanya untuk seorang gelandang serang. Manchester United buka peluang lepas Jadon Sancho. Manchester United dikabarkan telah membuka peluang untuk melepas Jadon Sancho ke klub lain pada jendela transfer musim panas tahun ini. Sancho hanya mencetak 12 gol dan 6 assist dari 79 pertandingan bersama United. Dilansir dari Transfermarkt, United sendiri dikabarkan tidak ingin memaksa Sancho keluar dari klub. Namun mereka terbuka untuk mempertimbangkan tawaran sekitar 45 juta pound sterling. Jika Sancho menuju pintu keluar, The Red Devils jelas harus mengisi kekosongan tersebut dengan membeli pemain sayap lain. Arteta bicara tanggung jawab Martin Odegaard sebagai kapten Arsenal. Mikel Arteta mendiskusikan peran kapten yang diemban oleh Martin Odegaard di Arsenal. Meskipun sang playmaker bukan sosok yang paling vokal di atas lapangan. Manajer Arsenal itu menegaskan bahwa jabatan kapten akan datang dengan tanggung jawab yang lebih besar dan Odegaard harus menjalankannya dengan cara yang benar. Martin sangat pendiam, tetapi ketika dia berbicara, dia didengar. Kami membantunya dengan memberikan tanggung jawab dan kepercayaan diri dengan menjadikannya kapten, kata Arteta. Wow, Liverpool ramaikan perburuan Victor Osimhen. Daftar peminat Victor Osimhen di bursa transfer musim panas ini bertambah.
Liverpool dilaporkan tertarik untuk menggunakan jasa sang striker. Liverpool saat ini benar-benar mempertimbangkan serius untuk mengangkut jasa Osimhen. Ini disebabkan mereka saat ini kekurangan striker. Penyerang mereka Roberto Firmino memutuskan cabut dari Anfield di musim panas ini. Liverpool sendiri diyakini tidak akan mudah untuk mendaratkan Osimhen di musim panas ini. Napoli ogah menjual sang striker, itulah mengapa mereka membandrolnya di angka 150 juta euro. Christian Pulisic dianggap target yang lebih masuk akal bagi Milan. AC Milan kembali menghidupkan pengejaran Christian Pulisic. Pemain asal Amerika Serikat tersebut lebih masuk akal ketimbang Samuel Chukwueze. Persyaratan kesepakatannya sendiri bisa menguntungkan Milan, mengingat kontraknya akan habis pada 2024 dan penjualan Sandro Tonali akan memungkinkan Milan untuk memenuhi tuntutan gaji Pulisic yang mencapai 4 juta euro per musim. Meskipun begitu, saat ini klub asal London tersebut belum mengambil keputusan mengenai mantan pemain Borussia Dortmund tersebut. Inter Milan kembali pertimbangkan rekrut Meriah Demiral. Inter Milan siap untuk kembali berusaha mendatangkan bek Atlanta Meriah Demiral yang akan meninggalkan klubnya pada jendela transfer musim panas ini. Kabarnya Atlanta telah memasang bandrol 20 juta euro untuk Demiral. Namun Nerazzurri akan siap untuk membayarnya. Pemain berusia 25 tahun itu ingin meninggalkan Atlanta karena ia belum berdamai dengan Gasperini. Oleh karena itu, Demiral harus mencari klub baru untuk musim depan. Ladea hanya ingin menyetujui kesepakatan peminjaman yang disertai kewajiban pembelian. Simone Inzaghi tak mau lepas Andre Onana ke MU. Pelatih Inter Milan Simone Inzaghi menilai Andre Onana sebagai pemain yang tak boleh dijual. Sang kiper merupakan pemain kunci bagi Inter di sepanjang musim yang baru saja berlalu. Manchester United sendiri kabarnya menjadi tim terdepan untuk mendatangkan Onana pada musim panas ini. Namun Inter bisa saja menentang keinginan pelatih mereka. Tawaran sebesar 50 juta euro setidaknya akan membuat Nerazzurri mempertimbangkan untuk melepas sang penjaga gawang. Faktanya tetaplah bahwa Inter bekerja dalam batasan finansial di bursa transfer. Paul Pogba akhiri liburan lebih awal demi Juventus. Gelandang Juventus Paul Pogba kabarnya memutuskan untuk mengakhiri masa liburannya lebih awal demi memperbaiki kondisinya menjelang pagelaran musim 2023-2024 ini. Sang gelandang menyadari bahwa musim pertamanya di periode keduanya di Turin berjalan dengan sangat buruk. Pogba telah menyampaikan kepada Juventus bahwa dirinya akan segera kembali ke kamp latihan Continassa mulai 2 Juli mendatang. Itu berarti sang gelandang berusia 30 tahun kembali 10 hari lebih cepat daripada yang jatah berlibur yang diberikan oleh Juve kepada skuadnya. Lionel Messi bersemangat untuk memulai karirnya bersama Inter Miami. Lionel Messi bersemangat untuk memulai karir barunya di MLS. Namun sebelum terbang ke Miami, ia akan menghabiskan beberapa hari untuk berlibur. Messi akan diumumkan sebagai pemain Inter Miami setelah kontraknya di Paris Saint-Germain berakhir pada akhir bulan ini. Mantan bintang Barcelona itu bisa melakukan debutnya dalam pertandingan Piala Liga melawan klub Meksiko Cruz Azul pada 21 Juli. Sekarang akan ada beberapa hari untuk berlibur dan kemudian saya akan mulai di kota baru. Klub baru saya, Inter Miami. Saya sangat bersemangat, ujarnya. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!